Mereka tidak hanya sekedar hafiz Quran, mereka juga pembawa kebaikan dan kebermanfaatan untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya pada hari ini, Feni Jati Ayu Priyoto, dalam acara Sebiru Robbani, sekilas bincang seru di lingkungan Robbani. Alhamdulillah, pada hari ini adalah episode pertama kita dalam rangkaian kegiatan Sebiru Robbani. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kepala SDIT Robbani Banjarbaru, Ustazah Desi Olistianti, STMPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya Ustazah Olis pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Tetap semangat ya Ustazah. Tetap Meskipun semangat. kita masih dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat Ustazah. Betul ya. sekali. Iya. Pada hari ini Ustazah kita memulai episode pertama kita Sebiru Robbani. Sekilas bincang seru di lingkungan Robbani. Seru Ustazah. banget ya. Iya, insya Allah semoga seru. Jadi kita akan membahas mengenai seputar pendidikan, parenting, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya di SDIT Robbani Banjarbaru. Nah, Ustazah Olis nih beliau adalah kepala SDIT Robbani Banjarbaru yang sangat luar biasa sekali. Nah, saya mau tanya dulu nih Ustazah. Ustazah Olis sudah berapa lama sih di SDIT Robbani, Ustazah? Tepatnya di akhir Februari 2010 saya bergabung di SDIT Robbani, dan lama Ustazah ya? sudah lama sekali, sekitar 11 tahun 8 bulan ya. Jadi ya, saya masih SMA Ustazah. Iya, Ustazah Olis sudah ada di Robbani ya. berasa jadi tua nih. Oh iya. Yang penting jiwanya masih muda. Masih muda dan terus semangat. Alhamdulillah. Mulai 2010 Ustazah ya. Iya. Bisa diceritakan nggak nih Ustazah, awal-awal SDIT Robbani itu seperti apa? Kita tahu kan bahwa sekarang SDIT Robbani sudah menjadi alhamdulillah salah satu sekolah favorit yang ada di Banjarbaru. Nah, bisa diceritakan sedikit Ustazah, awal Robbani itu gimana sih? Saya bukan termasuk pendiri, tapi saya merasa bagian utuh dari SDIT Robbani ya. Jiwa saya sudah di sini. Jadi pada saat itu saya masuk di tahun ketiga SDIT Robbani berdiri. Kemudian di sana sudah ada 3 jenjang kelas. Yang saya dengar pada saat pertama kali berdiri di tahun 2007, tepatnya 12 Maret 2007, SDIT Robbani masih memiliki murid sekitar 18 orang saja. Jadi di situ dengan bangunan yang ala kadarnya masih ngontrak di Jalan Nusantara, Banjarbaru. Di situ lingkungannya cukup nyaman dengan masyarakat yang sederhana, kemudian dengan anggota masyarakat yang tidak terlalu banyak, lapangan ada, tapi bangunan diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang tidak terlalu kokoh. Ya, masih sederhana ya. Masih Ustazah, sederhana sekali. Kemudian anak-anaknya pun biasa, tapi mereka punya kemauan untuk maju. Orang tua luar biasa pada saat itu ya, dengan kondisi seadanya, tapi mereka berkomitmen bersama-sama pihak sekolah untuk mencetak generasi yang tidak hanya sekedar tahu ilmu, tapi bagaimana mereka dicetak menjadi generasi penerus dakwah ya. Jadi Robbani itu didirikan berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat, di mana pendidikan karakter masih kurang pada saat itu. Kemudian kemerosotan nilai moral. Nah, Robbani ini berdasarkan landasan agama yang kuat, didirikan dengan pondasi sunnah dan Al-Quran ya, Al-Quran dan sunnah gitu kan, yang memang betul-betul dijadikan landasan. Jadi dimulai dari situlah orang tua memiliki keinginan untuk menyekolahkan anaknya di Robbani yang mungkin sederhana pada saat itu.
tahun pertama berjalan yang saya dengar ya dari pendiri-pendirinya, kemudian pertama berjalan dengan 18 siswa, kemudian tahun kedua, ketiga itu sudah mulai menunjukkan prestasinya. Wah, luar Nah, biasa, baru tahun ketiga itu tahun saja ya. ketiga sudah mulai menunjukkan prestasinya. Dari tahun pertama itu satu kelas, kemudian meningkat 2 kelas, tahun ketiga 2 kelas, tahun keempat sudah 3 kelas, tahun kelima sudah jadi bertambah lagi, bertambah. betul. Jadi kelas yang paling atas itu satu kelas, kelas yang kedua itu 2 kelas, 3 kelas, lanjut sampai sekarang masing-masing 4 kelas. Bahkan mungkin dikatakan sekarang kalau bisa 5 kelas, Kalau tapi kan bisa, iya, karena tapi kan di kita- peraturan iya, cuma peraturan 4 hanya 4 rombel kelas, per satu betul. jenjang gitu. Jadi prestasinya luar biasa dan komitmen orang tua yang luar biasa juga. Kemudian juga di Olimpiade kita juga sampai ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Iya. Olimpiade apa kalau boleh tahu, Ustazah? Olimpiade IPA waktu itu Alhamdulillah. sampai ke tingkat nasional. Iya, iya. Kemudian tingkat kecamatan sudahnya banyak ya, Iya, sudah betul banyak sekali. sekali yang diraih. Kemudian tingkat provinsi dengan lomba budaya mutu sekolah. Sekali, Kemudian ya, adiwiyata Iya, nasional banyak juga berarti alhamdulillah banyak prestasi yang dicetak oleh betul. SDT Robbani Banjarbaru, Baik Ustazah, ya. dari siswa, guru ataupun sekolahnya. Iya, Tapi alhamdulillah. tetap berdasarkan landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Betul Ya. sekali, luar biasa Ustazah ya. Jadi SDT Robbani ini awal berdirinya tidak seperti ini, hanya Betul. bangunan yang sederhana. Sederhana Tujuannya sekali. memang untuk mencetak generasi yang berakhlak sesuai Iya. dengan visi misi ya Ustazah ya. Iya. Mencetak generasi yang berakhlak karimah, berprestasi dan cinta lingkungan. Betul Luar biasa sekali. Jadi memang SDT Robbani ini tidak berdiri langsung menjadi seperti ini yang seperti kita lihat saat ini. Butuh perjuangan karena pada saat itu adalah bangunannya sebenarnya tidak ada bangunan, hanya pohon-pohon yang harus ditebas pakai bulldozer. Iya, gitu. Masya Allah, luar biasa. Iya. Iya, kemudian karena semakin banyak orang tua di luar sana yang sadar akan pentingnya pendidikan karakter yang bagus, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, oleh karena itu bertambah juga kelasnya di Ustazah ya, Betul. gedungnya, kemudian juga mengalami perubahan, peningkatan, maka pindahlah ke sini ya Ustazah Iya. ya. Oh iya, seperti itu. Dan pastinya Ustazah Penny, di sini kita menjaminkan kepada orang tua ada jaminan kualitas. Jaminan kualitas apa nih Ustazah, Jaminan kalau boleh tahu nih? kualitasnya itu yang jelas mereka lulus dari sini punya akidah yang lurus, Akidah yang lurus, betul akidah sekali. yang Iya. lurus. Kemudian hafalannya nih Ustazah Penny, kalau di lain mungkin satu juz, di iya, sini betul, 3 Ustazah. juz, Nah, bahkan melebihi. ada yang melebihi Ustazah ya? Ada yang Masya Allah, melebihi. luar biasa, Kemudian betul. kemarin di tahun yang kemarin baru lulusan itu ada yang sudah hafiz Quran, Masya ya Allah, 30 30 juz, juz, Ustazah, iya. Dan ini adalah komitmen dari SDIT Robbani untuk betul-betul menjaminkan bahwa anaknya ini keluar betul-betul menjadi orang yang muslim yang betul-betul baik. benar dan bisa Iya, betul sekali. mengamalkan ilmunya di masyarakat. Iya. Ya gitu. Ya, jadi perjalanannya memang tidak mudah ya Ustazah. Kita menjadi sekolah yang sebagai sekolah yang berkarakter, Betul. yang menanamkan Islam dengan benar dan baik seperti itu. Nah, jadi untuk di SDT Robbani sendiri saat ini ada program apa sih Ustazah yang sedikit berbeda mungkin dari sekolah-sekolah yang lain? Mungkin bahwa nanti para orang tua, mungkin nanti saya juga seperti itu Ustazah. Apa sih kira-kira nih kelebihan dari SDT Robbani? Keunggulannya apa Ustazah? Iya. Jadi SDIT Robbani ini punya sekian banyak program ya. Di awal tahun ajaran kita ada raker dan itu kita planningkan bersama guru-guru. Bersama guru-guru kita menyusun program kurikulum, program kesiswaan, program Al-Quran yang menjadi unggulan sekolah kita. Ya, program ini
kita terus perbaiki gitu. Seperti program kelas ya, program kelasnya itu kita ada bimbingan olimpiade, kemudian ada peminatan bakat ya. Peminatan bakat tuh macam-macam lagi, terbagi lagi. Banyak Wah, ada maksudnya lagi, ya. ada ekskulnya, memanah, atletik. Artinya siswa ini bisa menyalurkan bakatnya, Menyalurkan sesuai dengan bakatnya. sesuai dengan potensi mereka Iya, maksudnya ya. dan itu kita tidak bisa langsung menempatkan, oh anak ini sukanya ini, kita harus ada tesnya. Ada tesnya Ustazah Ada ya? tesnya, Masya Allah, luar biasa. Jadi tes itu lebih bisa fingerprint. terarah Ustazah ya. Betul. Tes multiple intelligence juga kita lakukan. Kemudian ada juga program-program kesiswaan yang lain seperti misalnya Mabit. Nah, Mabit ini kalau dulu masih di kelas atas gitu kan, 4, 5, 6. Kalau yang selama pandemi ini kita kita bingkai memang online tapi dari kelas awal. Dari kelas awal, karena kalau kita menjalankan program secara rutinitas saja itu ya biasa saja, mungkin bisa jadi dicontoh ya, tapi bagaimana kita berinovasi lagi, dan ini harus menjadi pembeda gitu. Jadi sudah kita lakukan mulai dari kelas 1 untuk Mabit, kemudian untuk kegiatan bimbelnya itu khusus kelas 6 juga ada, kemudian minat dan bakat tadi, melukis, menggambar juga ada, kemudian juga ini literasi. Iya betul. Nah, Kita ini lihat di sini ada 4 buku. Ini kayaknya bukunya keren-keren nih Ustazah ya. Kita lihat di depan kita ini sudah ada buku nih ya, pemirsa Betul semua. sekali. Jadi Ustazah bisa diceritakan tidak ini buku apa ini Ustazah? Ini ada buku cerpen ya, ada buku cerpen, ada 3 dari siswa ya. Ini tahun ini sebenarnya masih dalam proses cetak juga. Ini buku cerpen yang pertama ini, bukan cerpen biasa, ini karya siswa dari kelas 4 sampai kelas 6 ya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua ini Pelangi. Juga kelas 4 sampai kelas 6, kemudian yang ini Manis dan Pahit Persahabatan. Ini buku yang dihasilkan oleh siswa kelas 4 dan sampai kelas 6 ya. Kemudian untuk tahun ini kita sudah programkan dari kelas 1. Masya Allah, dari kelas Kelas 1 1 mereka sudah punya buku. Iya. Bukunya buku antologi puisi yang berkisah tentang pengalaman mereka belajar kemarin masa pandemi. Jadi masa pandemi itu bukan masa yang kita ogah-ogahan belajar atau ogah-ogahan ini, tapi bagaimana kita meningkatkan potensi siswa menjadi sesuatu yang yang belum pernah ada di daerah kita gitu. Nah, jadi tahun ini insya Allah kita akan memunculkan beberapa buku. Jadi tidak hanya satu. Kalau biasanya hanya satu buku satu tahun. Jadi tahun ini insya Allah ada beberapa buku siswa. Berarti ini kita mau menebak nih berapa buku? Iya, mudah-mudahan ya lebih dari satu buku. Amin. Dan launchingnya mudah-mudahan dipercepat juga. Iya, Nah, betul kemudian ini juga kita awalnya hanya berfokus pada siswa, dan kebetulan mendapatkan inspirasi gitu kan di sela-sela waktu kita. Dan ini adalah buku pertama guru. Iya. Judulnya judulnya Bait-Bait Rindu ya, Bait-Bait Rindu. Boleh tahu nih, kayaknya beda dengan yang 3 tadi Ustazah. Betul, ini judulnya RPK, Anak Robbani Punya Karya. Kalau ini GRPK, Guru Robbani Punya Karya ya. Jadi ini 62 puisi rindu. Mereka menceritakan tentang kerinduan mereka terhadap pembelajaran yang mungkin tidak online ya, kerinduan mereka terhadap anak-anak, siswa, kerinduan mereka terhadap keluarga yang jauh di sana yang tidak bisa ditemui, seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi nggak cuman siswanya aja, gurunya juga. Ya. Dan ini kalau kita bikin buku, kita tidak bisa langsung sodorkan. Jadi di sini kita bekali anak-anak dengan yang namanya program guru tamu. Guru tamu itu seperti apa nih Ustazah? Guru tamu itu jadi ada dari orang tua yang kompeten
nanti kita undang untuk memberikan pencerahan, ibaratnya memberikan sebingkai ilmu untuk anak-anak, bagaimana membuat cerpen yang bagus, bagaimana membuat puisi yang bagus. Kita kerjasama juga dengan lembaga-lembaga terkait untuk pembuatannya, untuk guru tamunya tadi, bahkan untuk pencetakannya, begitu. Artinya yang dicetak untuk buku ini tidak hanya sekedar karya, tapi sudah melalui proses bagaimana membuat karya yang bagus. Betul. Seperti itu Ustazah. Iya. Jadi tidak hanya bikin karya udah dibukukan, tapi karyanya memang berkualitas Ustazah ya. Insya Allah tahun ke depan beberapa buku siswa akan hadir, buku guru juga ada, insya Allah cerita inspiratif ya. Jadi nanti guru-guru buat karyanya dia akan bercerita bagaimana mengajar dengan hati. Masya Allah, itu mengajar dengan hati itu memang harus ada keikhlasan, harus ada niat Ustazah ya. Iya, betul sekali. Oh iya, ngomong-ngomong mengajar dengan hati nih Ustazah. Ustazah Olis, kita lihat sendiri bahwa Ustazah Olis, Desi Olistianti STMPD. ST Ustazah ya. Ngomong-ngomong kalau ST ini pasti orang teknik Ustazah. Iya, betul sekali. Tapi belakangnya MPD. Iya. Ini apa sih yang membuat tergerak Ustazah menjadi seorang guru? Iya, mungkin perjalanan Allah menunjukkan saya ke jalan yang betul-betul diridhoi ya. Jadi seorang sarjana teknik arsitektur gitu ya, arsitektur, tapi di sini saya ingin membangun dunia pendidikan sebaik-baiknya, mencetak generasi penerus dakwah gitu kan. Awal mulanya ya mungkin kecemplung. Kecemplung. Kemudian kok lama-lama jatuh cinta dengan dunia pendidikan. Kemudian melanjutkan S2 manajemen. Ternyata makin mencinta. Makin rasa itu ada ketika diajak, yuk kita balik lagi, kita bangun ini. Kayaknya tidak ya, karena hati saya sudah di pendidikan. Masya Allah, gitu ya. Karena ya. yang di sini kita berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan anak-anak. Saya yakin dengan tujuan baik, anak-anak ini nanti dianya nanti yang akan menjadi agen perubahan. Agen perubahan di Indonesia, di dunia. Mereka yang akan nanti jadi presiden, mereka yang nanti akan menjadi pemimpin, menteri-menteri, pemimpin di daerah, bahkan duta-duta besar yang tersebar di beberapa negara. Itu sudah menjadi big dreams-nya Ustazah Olis gitu loh. Iya, jadi memang kita tujuannya akhirnya adalah mereka penerus dakwah. Mereka tidak hanya sekedar hafiz Quran, mereka juga pembawa kebaikan dan kebermanfaatan untuk umat ya. Jadi seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah guru-guru juga yang ada di sini tujuannya adalah satu, akhirat, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar Ustazah ya. Betul. Namun dengan menjadi guru itu kita juga menabung untuk akhirat kita, karena ilmu yang kita berikan itu juga akan terhitung nanti sebagai pahala yang terus mengalir Ustazah. Jadi luar biasa, dari yang sarjana teknik tapi tergerak menjadi seorang guru, luar biasa sekali Ustazah Olis. Dan alhamdulillah sekarang diamanahi menjadi kepala SDIT Robbani Banjarbaru Ustazah ya. Iya. Jadi memang SDIT Robbani Banjarbaru perjalanannya sangat panjang untuk menjadi salah satu sekolah favorit alhamdulillah. Jadi mari kita kupas lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Olis bahwa SDIT Robbani tidak hanya mencetak generasi yang hanya pintar ataupun cerdas, namun generasi yang berkarakter sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi jaminan kualitasnya itu tadi Ustazah ya, menjadi generasi yang berkarakter sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini ngomong-ngomong kalau bagi para orang tua nih Ustazah, yang masih supaya lebih yakin deh untuk menyekolahkan anak di SDIT Robbani Banjarbaru, itu ada sedikit motivasi atau kata-kata sepatah dua kata gitu Ustazah? Iya. Dari sekian
banyak sekolah yang pernah saya lakukan penelitian di Kota Banjarbaru ya. Memang SD IT Robbani yang terbaik, yang terdepan. Kenapa? Karena mereka selalu berinovasi, melakukan perbaikan, monitoring, evaluasi, itu selalu konsisten dilakukan. Dan yakinlah bahwa menyekolahkan di SD Robbani adalah investasi terbaik dunia wal akhirat. Masya Allah, Ya, anak itu investasi terbaik, maka sekolahkanlah di sekolah yang paling terbaik untuk dia nantinya menjadi generasi agen perubahan, agen perbaikan yang membawa kemajuan bagi Islam. Masya Allah, luar biasa. Karena memang kita mencetak generasi-generasi yang seperti Ustazah Olis katakan tadi. Nah, jadi bagi para orang tua yang mungkin masih bingung nih ya, mau menyekolahkan anak di mana, insya Allah SDIT Robbani Banjarbaru menjadi salah satu pilihan untuk mencetak anak-anak kita menjadi generasi yang kita inginkan, yang berakhlak karimah, yang berprestasi dan cinta lingkungan sesuai dengan visi dan misi SDIT Robbani Banjarbaru. Dan satu lagi mungkin Ustazah Pak Eni, sekolah kita sudah termasuk dalam sekolah penggerak gitu ya. Kalau boleh tahu apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak ini dengan paradigma baru ya. Jadi dia tujuannya adalah siswanya memiliki profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama profilnya adalah berakhlak ya, berketuhanan gitu. Yang kedua dia punya nalar kritis, punya dunia yang bisa bergotong royong, berkolaborasi, kemudian mandiri ya gitu. Jadi dia punya karakter khusus di mana profil pelajar Pancasila ini dia betul-betul mengamalkan Pancasila yang 5 sila itu tadi. Nah, kemudian kurikulumnya juga kurikulum sekolah penggerak, kurikulum paradigma baru. Ini kita sudah mulai di kelas 1 dan di kelas 4. Insya Allah tahun kedepannya kita akan kelas 2, akan menggali kelas 2 dan kelas 5-nya. Jadi sampai nanti 3 tahun akan berjalan menjadi semua memakai kurikulum paradigma baru. Dan ini alhamdulillah guru-guru sudah menyusun program-programnya. Iya, programnya ada project profil Pancasila. Sebenarnya project profil pelajar Pancasila ini sudah kita lakukan. Makanya tadi saya katakan sebelumnya bahwasanya dalam 1 tahun pertama, dari awal tahun ajaran kita akan susun program kesiswaan, program kurikulum, program Al-Quran, itu sudah kita plot. Oh, ini jadwalnya seperti apa, sampai tadi yang seperti ini tadi, menulis buku, gerakan sekolah menulis buku gitu kan. Nah, kesemuanya itu sudah kita atur sedemikian rupa supaya program ini bisa dilaksanakan selama 1 tahun. Bahkan ada program yang lainnya seperti PHBN, PHBI itu kita laksanakan. Program lainnya pengembangan minat dan bakatnya itu sudah semuanya tercatat di kalender pendidikan. Nah, jadi untuk program sekolah penggerak ini adalah penguatan dari profil pelajar Pancasilanya saat tadi. Dan tidak semua sekolah di Banjarbaru menjadi sekolah penggerak. Dan alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa, SDIT Robbani mampu menjadi salah satu sekolah penggerak yang lulus di angkatan pertama. Jadi pionirnya. Jadi baru angkatan pertama. Baru angkatan dan pertama. SDIT Robbani sudah bisa berhasil Berhasil, alhamdulillah. Dan ini adalah program Kemendikbud ya. Kita dapat bantuan dari pemerintah, buku-bukunya disupport, kemudian juga guru-gurunya nih, SDM-nya dari kepala sekolah, pengawas, kemudian guru-guru itu disupport bagaimana mereka menguasai IT. Jadi
pembelajarannya kalau pandemi itu nggak masalah buat kami. Kami sudah melakukan pembelajaran blended learning. Nah, Ustazah, mungkin kita kan masih dalam kondisi pandemi nih. Betul sekali. Kalau kita berpikir kalau pandemi gimana belajarnya Ustazah? Nah, SDT Robbani menerapkan pembelajaran blended learning-nya seperti apa Ustazah? Nah, pembelajaran blended learning-nya itu anak-anak bisa melakukan pembelajaran di rumah, juga bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Ya, PTM itu kita bagi menjadi 50% kelompok A, kelompok B-nya 50%. Jadi guru mengajar, kemudian langsung terkoneksi dengan kelas virtual. Jadi anak-anak yang belum diizinkan atau anak-anak yang tidak melakukan pembelajaran tatap muka pada hari itu, mereka bisa tetap menyimak pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas gitu kan. Kita sudah tunjang dengan wifi yang tersedia untuk guru-guru gitu kan. Nah, jadi ini memang berbeda. Mungkin sekolah lain masih 1 kali dalam sepekan atau 2 kali dalam 1 pekan. Ini kita sudah melakukan selama 1 minggu. 1 minggu kelompok A, 1 minggu kelompok B, dan itu adalah kesepakatan dengan orang tua murid yang menghendaki untuk anak-anak melakukan pembelajaran di sekolah gitu, tetap dengan protokol kesehatan. Betul sekali. Ya. Artinya blended learning ini siswa tidak hanya fokus datang ke sekolah, namun yang di rumah tetap bisa belajar. Ustazah ya. Ustazah, guru-guru di SDT Robbani sudah mengupayakan bagaimana supaya pembelajaran di kelas bisa bersamaan langsung dengan anak-anak yang ada di rumah. Dan salutnya sekali, ini Ustazah Penny, guru-guru ini luar biasa. Dengan proses kita masih memperbaiki sarana prasarana, mereka mengusahakan dengan upaya daya supaya anak-anak yang di rumah tetap terlayani dengan baik. Nah, itu iya, jadi kok memang luar biasa guru-guru ini yang mereka berjuang keras supaya yang di rumah itu bagaimana caranya bisa ikut pembelajaran gitu. Kalau wifi terkendala, kadang mereka berusaha bagaimana ini tetap komunikasi ke orang tua luar biasa, dan mereka memanfaatkan waktu-waktu ibarat kata tuh dari jam 8 sampai jam 3 mereka di sekolah, mereka interaksi, tapi di rumah masih menyempatkan interaksi dengan anak-anak melalui WA, kadang-kadang harus video call. Bahkan di sini kan ada yang namanya psikolog ya, BK dan psikolog, dan mereka mendatangi ke rumah-rumah gitu loh. Kalau misalnya ada yang terkendala gitu. Iya, memang kita mengutamakan service excellence. Betul sekali, service excellence itu nomor 1. Jadi ketika ada orang tua menyampaikan keluhan, anak saya seperti ini Ustazah, ada namanya program home visit. Oh, home visit. Home visit itu artinya gurunya mendatangi ke rumah. Iya, ke rumah. Biasanya ada juga orang tua, Ustazah saya ada punya kendala, tapi saya masih di luar kota nih. Biasanya di video call gitu, baik sama wali kelas ataupun guru mapel atau guru BK-nya atau psikolognya gitu. Iya. Artinya anak tidak sampai merasa ketinggalan Ustazah ya. Tetap diperhatikan. Iya, betul sekali. Guru-guru berupaya bagaimana siswa itu tetap merasa nyaman untuk belajar. Betul. Luar biasa sekali Ustazah ya. Memang banyak program yang disusun dan dirancang oleh SDT Robbani Banjarbaru karena memang kita berharap menjadi sekolah yang berbeda dengan sekolah yang lainnya, begitu Ustazah ya. Luar biasa sekali. Dan harapan orang tua dari segi al-Islam ya, tahsin dan tahfiz itu. Karena kita juga dari pembelajaran, kita bekerja sama dengan KPI Surabaya, kemudian untuk pembelajaran Al-Quran kita bekerja sama dengan Yayasan Yakin Surabaya, kemudian tahfiznya kita bekerja sama dengan YKTN Jawa Barat ya, YKTN Kuningan Jawa Barat. Jadi memang kita semuanya kita usahakan semaksimal mungkin agar pembelajaran ini berorientasi pada mutu pendidikan.
gitu. Tidak hanya sekedar menuntaskan kurikulum, tapi bagaimana menciptakan mutu pembelajaran yang betul-betul unggulan dan berkualitas. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, jadi ini kayaknya semakin yakin Ustazah ya para Iya. orang tua yang masih bingung mau menyekolahkan anak di mana. Jadi insya Allah dari pemaparan Ustazah Olis tadi kita lebih yakin tentang bagaimana gambaran SDT Robbani Banjarbaru, program-program yang dilaksanakan, kemudian jaminan kualitas apa yang diberikan oleh SDT Robbani Banjarbaru. Insya Allah dengan mendaftarkan ini, ngomong-ngomong sudah pendaftaran apa belum Ustazah ya? Sudah dong. Oh sudah, baik. Mungkin nanti akan ada kontak person yang bisa dihubungi Betul jika sekali. ingin bertanya. Kontak person saya juga bisa Oh ya. ya, bisa langsung cek 24 jam. Oh 24 jam. Iya, kalau malam ya istirahat dulu Ustazah ya. Tapi biasa kita karena kita menerapkan metode service excellent ya. Ketika sudah bangun, sholat malam, kemudian itu tilawah, kemudian kita tetap lihat ada oh iya kita layani dengan baik. Masya Tetap Allah, luar biasa Ustazah ya. Iya, betul. Jadi memang tidak hanya dari pembelajarannya, namun guru-guru dan juga service excellence-nya memang nomor satu Ustazah Nomor ya. satu harus. Oke, jadi untuk ayah bunda, bapak ibu yang masih bingung nih mau menyekolahkan anak di mana, insya Allah SDT Robbani Banjarbaru menjadi salah satu pilihan sekolah, terutama sekolah SD, ya, di mana kami mempunyai visi menciptakan generasi yang berakhlak karimah, berprestasi dan cinta lingkungan. Yang paling penting itu kita lebih ke al-Islamnya. Jadi ini adalah acara kita Sebiru Robbani episode pertama nih Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Olis atas waktunya sudah menyempatkan hadir di Sama-sama. Iya, di Sebiru episode pertama pada hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita susun untuk kemajuan SDT Robbani Banjarbaru, tentunya untuk kemajuan Islam, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian untuk Sebiru hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di Sebiru episode selanjutnya yang tidak kalah seru. Nanti kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.